Hanner, jangan tempel ke engine. TTS, voice, satu suara perempuan dewasa. Indonesia, saran, engine. Speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Jika engine mendukung global emotion, B1 to B3 calm sedih. B4 tense, menanjak. B5 tegas marah. B6 hangat atur manual. Body tidak menyisipkan tag apapun. Paste below this line. 10 tahun pernikahan. Dan saya kira saya memiliki segalanya. Suami yang dipuja banyak orang. Mertua terpandang yang katanya menyayangi saya seperti anak kandung. Dan kursi direktur pemasaran di sebuah grup besar yang dirintis ayah saya seumur hidupnya. Saya hidup dalam kepuasan itu. Sampai satu Jumat sore. Ketika semuanya runtuh hanya karena satu pesan singkat. Amin, suamimu. Dia tidak sedang dinas ke luar negeri. Sore itu saya berdiri di bandara. Di kejauhan, saya melihat suami saya menuntun seorang perempuan muda yang perutnya sudah membesar. 8 bulan. Seluruh keluarga mertua mengelilingi mereka. Tertawa. Membawakan koper. Menyentuh perut itu dengan penuh sayang. Saya tidak menjerit. Saya tidak menangis. Saya hanya merasa sesuatu di dalam dada saya membeku menjadi es. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Kisah hari ini tentang pengkhianatan yang dirancang bertahun-tahun dan tentang seorang perempuan yang ternyata memegang kartu terakhir tanpa mereka sadari. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Maheswari. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai direktur pemasaran di Grup Wijaya Kusuma, sebuah perusahaan yang dibangun ayah saya dari nol. Sudah 10 tahun saya menjadi istri Reza Pratama. Dan selama 10 tahun itu, saya percaya saya adalah perempuan paling beruntung di dunia. Ayah saya, almarhum Pak Wijaya, adalah segalanya bagi saya. Beliau mendidik saya menjadi perempuan yang mandiri. Beliau selalu berkata, seorang perempuan harus bisa berdiri di kakinya sendiri, dalam situasi apapun. Saya tidak mengerti betul makna kalimat itu dulu. Baru sekarang saya paham. Rumah kami sebuah villa luas di kawasan Menteng. Marmer dingin, langit-langit tinggi, dan aroma bunga lili yang dulu saya kira adalah aroma kebahagiaan. Mobil saya selalu mengkilap. Lemari saya penuh dari luar. Hidup saya sempurna. Reza dan saya menikah ketika saya berusia 24 tahun. Waktu itu, ayah masih hidup. Beliau menyukai Reza, anak muda yang sopan, rajin, dan tahu cara menghormati orang tua. Setelah ayah wafat, Reza diangkat menjadi wakil direktur di perusahaan. Saya yang mengusulkannya kepada dewan. Saya pikir dia suami saya. Apapun yang menjadi milik saya adalah milik dia juga. Betapa naifnya saya waktu itu. Mertua saya, Bu Halimah, perempuan berusia 60 tahun yang anggun dan selalu wangi. Di depan saudara-saudara, ia selalu memuji saya. Menantu saya direktur. Loh, pintar, cantik. Dari keluarga baik-baik. Saya bangga mendengarnya. Saya kira itu kasih sayang. Adik ipar saya, Sitra, 30 tahun, perempuan yang selalu tersenyum manis. Tetapi, matanya jarang tersenyum. Dulu saya pikir ia hanya pemalu. Sekarang saya tahu, ia hanya sedang menunggu. Selama 10 tahun itu, ada satu hal yang menjadi luka diam-diam di hati saya. Kami belum dikaruniai anak. Bukan karena kami tidak mencoba, tetapi takdir belum mengizinkan. Bu Halimah sering menyinggungnya. Awalnya halus. Sabar ya. Nak, mungkin belum rezekinya. Lalu, makin lama, makin tajam. Keluarga ini butuh penerus. Reza, anak laki-laki satu-satunya. Saya menelan semuanya. Saya pikir, kalau saya cukup sabar, cukup baik, cukup menyerahkan diri. Suatu hari, semua akan beres. Saya salah. Sangat salah. Retakan pertama datang sekitar 2 tahun lalu. Reza mulai sering pulang larut. Alasan rapat, alasan klien, alasan dinas,
keluar kota. Saya percaya, saya selalu percaya, ponselnya yang dulu tergeletak bebas di meja, mulai selalu dibalik tertelungkup. Sandi layarnya berganti. Kalau saya mendekat saat ia menelpon, ia akan keluar ke balkon. Saya melihat semua itu. Tetapi saya memilih untuk tidak melihatnya. Karena melihatnya berarti mengakui bahwa rumah yang saya bangun mulai retak. Belakangan, sikap mertua saya juga berubah. Bu Halimah mulai sering datang ke kantor. Bukan menemui saya, tetapi menemui Reza. Mereka berbisik-bisik. Lalu diam ketika saya masuk. Suatu kali saya mendengar potongan kalimat dari balik pintu. Kalau anaknya sudah lahir, baru kita atur soal saham itu. Bu, saya membeku sebentar. Lalu Reza tertawa dan berkata, mereka sedang membahas proyek. Saya memilih percaya. Lagi. Tetapi malam-malam, ketika villa itu sunyi dan saya berbaring sendiri di ranjang yang dingin, ada suara kecil di dalam diri saya yang terus berbisik. Ada yang tidak beres. Anindya, ada yang sangat tidak beres. Saya tidak tahu saat itu bahwa drama ini sudah ditulis jauh sebelum saya menyadarinya, dan bahwa Jumat sore itu semuanya akan terbongkar sekaligus. Jumat sore itu, saya sedang memimpin rapat strategi kuartal terakhir tahun itu. Di ruang rapat, lantai paling atas, seluruh kepala divisi menatap layar presentasi saya. Lalu, ponsel saya bergetar pelan di atas meja. Sebuah pesan dari Dita, sahabat saya sejak kuliah. Anin, kamu di mana? Penting. Kening saya berkerut. Saya memberi isyarat pada asisten untuk melanjutkan, lalu melangkah keluar dan menelpon balik. Suara Dita di seberang terdengar sangat panik. Dit, ada apa? Kenapa paniknya begitu? Anin, dengar baik-baik. Dan tetap tenang. Suamimu, dia bukannya sedang dinas ke luar negeri, jantung saya seperti berhenti. Apa maksudmu? Dita menarik napas. Aku tadi di bandara. Jemput tanteku. Aku lihat Reza, Anin, bareng satu rombongan keluarga. Ada perempuan muda, hamil besar. Mereka mau berangkat ke luar negeri. Kelihatannya untuk melahirkan. Dunia saya seperti dimatikan suaranya. Saya berdiri di koridor kaca lantai 20, menatap kota di bawah. Dan untuk beberapa detik, saya tidak mendengar apapun selain detak jantung saya sendiri. Anin, kamu masih di sana. Aku ke sana sekarang, kata saya. Suara saya datar, tenang. Bahkan saya sendiri terkejut betapa tenangnya. Saya kembali ke ruang rapat. Maaf, ada urusan mendesak. Rapat kita lanjutkan Senin. Saya tersenyum profesional, mengambil tas, dan berjalan keluar, seolah tidak ada apa-apa. Padahal di dalam, sesuatu sedang runtuh perlahan. Saya mengemudi sendiri ke bandara. Tangan saya stabil di kemudi. Pikiran saya justru menjadi sangat jernih, sejernih kaca yang dingin. Dan di sanalah saya melihatnya. Reza, suami saya, selama 10 tahun, sedang mendorong troli berisi koper-koper besar. Di sampingnya, seorang perempuan muda, cantik, dengan tatapan menantang. Perutnya membesar, mungkin 8 bulan. Tangan Reza melingkari pundaknya. Tatapan Reza padanya adalah tatapan yang dulu pernah saya terima. Tatapan penuh cinta dan pemujaan. Tatapan yang sudah lama sekali tidak saya lihat lagi. Dan mereka tidak sendiri. Bu Halimah ada di sana, menyuapi perempuan itu dengan potongan buah. Adik ipar saya, Citra, sibuk membetulkan selendang di pundak perempuan itu seolah ia ratu. Sepupu-sepupu Reza tertawa, berfoto. Mengelus perut itu bergantian. Mereka semua, seluruh orang yang selama ini saya cintai dan paling saya percaya. Pengkhianatan dari satu orang saja sudah cukup menyakitkan. Tetapi ini pengkhianatan dari semua orang sekaligus. Sebuah drama yang mereka rancang bersama. Dan hanya saya satu-satunya penonton yang tidak tahu apa-apa. Mereka menantikan kelahiran seorang cucu laki-laki. Penerus yang begitu didambakan Bu Halimah. Di atas penderitaan saya, mereka tidak pergi berlibur. Mereka pergi ke luar negeri supaya bayi itu lahir jauh dari mata saya. Sebuah rencana yang rapi dan jelas
sudah berjalan sangat lama. Saya tidak membuat keributan. Saya hanya mengeluarkan ponsel dari tas dan diam-diam mengambil beberapa foto dari kejauhan. Cukup jelas untuk menangkap wajah mereka semua. Kebahagiaan mereka itu akan menjadi bukti pertama saya. Setelah mereka melewati pemeriksaan keamanan, saya berbalik dan berjalan pergi. Air mata tidak menetes. Tetapi sesuatu di dalam diri saya telah mati sepenuhnya. Cinta, kepercayaan, dan rasa hormat selama 10 tahun. Semuanya menjadi abu di bandara itu. Saya menghirup udara malam yang dingin. Dan saya tahu, Anindya yang kemarin sudah tidak ada lagi. Mulai sekarang, akan ada Anindya yang berbeda. Anindya yang akan merebut kembali semua miliknya. Dan milik ayahnya, apapun taruhannya. Malam itu, saya tidak pulang ke villa. Saya menyewa kamar hotel, duduk di tepi ranjang, dan menelpon satu orang, Pak Gunawan Suryo, pengacara paling setia, ayah saya. Lelaki tua yang sudah mendampingi keluarga kami lebih dari 20 tahun. Pak Gunawan, maaf menelpon malam-malam. Saya butuh bantuan Bapak. Saya ceritakan semuanya. Suara di seberang sempat terdiam lama, lalu terdengar helaan napas panjang. Begitu rupanya, sungguh tidak terduga. Baiklah, Nak Anin, tenangkan dirimu. Yang pertama, jangan sampai mereka tahu kau sudah mengetahui segalanya. Bersikaplah seperti biasa. Saya menutup mata. Saya mengerti. Mengenai keuangan, lanjut beliau. Ada bagian yang kau curigai. Ada. Pakistan. Suara saya mengeras. Reza memakai posisinya sebagai wakil direktur. Saya curiga ia mengalirkan dana lewat sebuah yayasan amal milik perusahaan. Yayasan Cahaya Harapan. Yayasan itu memakai nama ayah saya. Saya butuh seluruh riwayat transaksinya selama 3 tahun terakhir. Baik, akan segera saya urus. Kau pemegang saham terbesar dan putri pendiri. Kau punya hak penuh atas informasi itu. Jaga kesehatanmu. Nak, jangan sampai tumbang. Saya dan kolega-kolega setia ayahmu akan selalu ada di sisimu. Setelah panggilan berakhir, saya merasa sedikit lebih kuat. Saya tidak sendirian dalam pertarungan ini. Saya memulai pekerjaan saya sendiri malam itu juga. Dengan akses administrator tertinggi yang saya miliki di sistem perusahaan, saya diam-diam mencadangkan semuanya. Seluruh riwayat email kerja Reza. Catatan percakapan, file-file kontrak selama 3 tahun terakhir. Semuanya saya salin ke penyimpanan pribadi yang hanya saya yang tahu. Saya juga memeriksa kembali rekaman kamera keamanan di kantor dan di villa. Rekaman Reza yang diam-diam menelpon di balkon. Rekaman ia keluar larut malam dengan alasan yang kini saya tahu bohong. Semuanya tersimpan rapi. Cahaya dari layar laptop menerangi wajah saya yang tanpa ekspresi. Rasa sakit masih membara di dada saya. Tetapi ia tidak lagi bisa menghancurkan saya. Ia telah berubah menjadi nyala api. Drama ini mungkin mereka yang memulai. Tetapi sayalah yang akan menulis akhir ceritanya. Senin pagi, saya kembali ke kantor seolah tidak ada yang terjadi. Saya tersenyum pada karyawan. Saya memimpin rapat. Dan di sela-selanya, saya menemui Pak Gunawan di kantornya yang tenang. Beliau membuatkan secangkir teh hangat dan menyodorkan setumpuk dokumen. Saya sudah melihat sekilas laporan keuangan yayasan yang kau sebutkan. Nah, dalam 3 tahun terakhir, ada pengeluaran dana dalam jumlah besar. Dalinya beasiswa untuk talenta muda dan biaya studi di luar negeri. Beliau menggeser 1 lembar ke arah saya. Dan semua penerimanya hanya 1 nama. Vanya Salsabila. Kau kenal nama ini? Vanya Salsabila. Nama itu membuat dada saya berdenyut nyeri. Wajah perempuan muda dengan tatapan menantang di bandara itu kembali muncul. Mungkin itu. Perempuan itu. Pakistan. Pak Gunawan mengangguk pelan. Ekspresinya mengeras. Saya juga berpikir begitu. Angka totalnya bukan main. Nah, lebih dari 3 miliar rupiah dalam 3 tahun. Semuanya mengalir ke satu rekening atas nama perempuan itu. Lewat yayasan yang memakai nama mendiang ayahmu. Saya menatap angka-angka itu. 3 miliar rupiah dari perusahaan ayah saya. Dipakai untuk membiayai perempuan yang akan melahirkan anak suami saya. Tangan saya mengepal di bawah meja. Tetapi
wajah saya tetap tenang. Saya butuh semuanya. Pakistan. Setiap transaksi, setiap tanda tangan persetujuan. Saya ingin tahu siapa saja yang ikut menandatangani aliran dana ini. Sudah saya siapkan. Beliau menyodorkan map tebal. Dan ada satu hal yang mungkin akan menyakitimu. Nak, beberapa persetujuan ditandatangani oleh ibu mertuamu. Bu Halimah duduk di kursi pengawas yayasan. Ia tahu. Bahkan, sepertinya ialah yang merancang. Saya menatap tanda tangan itu lama sekali. Tanda tangan perempuan yang dulu menyuapi saya kue di hari pertama saya datang ke rumahnya. Perempuan yang memanggil saya menantu kesayangan di depan tamu. Saya tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, senyum seseorang yang akhirnya melihat segalanya dengan jelas. Hari-hari berikutnya, saya menjalani peran sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Reza kembali dari luar negeri 2 minggu kemudian. Dengan alasan, dinas selesai. Ia memeluk saya di depan pintu. Kangen, Anin, katanya. Saya membalas pelukannya. Aku juga. Mas. Suara saya manis. Di dalam, saya menghitung mundur. Bu Halimah mulai lebih sering datang ke villa, selalu dengan senyum. Selalu membawa oleh-oleh. Tetapi kini saya tahu, setiap kunjungannya punya tujuan. Suatu sore, ia datang, duduk di ruang tamu, dan berkata dengan nada yang dibuat-buat lembut. Anin, ibu mau bicara serius. Kamu sudah 10 tahun menikah dengan Reza, tapi belum dikaruniai anak. Ibu tidak menyalahkanmu. Ya, nak. Tapi keluarga ini butuh kepastian. Saya menuangkan teh untuknya. Maksud ibu apa? Soal saham perusahaan. Ia mengaduk tehnya pelan. Ayahmu mewariskan banyak ke kamu, tapi kamu perempuan, Anin. Suatu saat, semua ini harus jelas siapa penerusnya. Ibu pikir lebih baik kamu mulai mempertimbangkan untuk mengalihkan sebagian saham ke Reza, supaya kalau terjadi apa-apa, perusahaan tetap di tangan keluarga. Saya hampir tertawa. Mereka bahkan tidak menunggu bayi itu lahir untuk mulai merebut warisan ayah saya. Saya akan pikirkan. Bu, kata saya lembut. Beberapa hari kemudian, Reza membawa pulang setumpuk dokumen. Anin, ini cuma formalitas internal perusahaan. Dewan minta tanda tangan kamu untuk restrukturisasi. Tanda tangan di sini saja, ya. Saya mengambil dokumen itu. Saya berpura-pura membaca sekilas, lalu meletakkannya. Aku baca dulu ya, Mas. Besok aku tanda tangani. Malam itu, di ruang kerja lantai 2. Saya membaca dokumen itu kata per kata. Dan jantung saya berdenyut keras. Itu bukan formalitas. Itu adalah surat pengalihan saham. Jika saya menandatanganinya, saya akan menyerahkan sebagian besar kepemilikan saya kepada Reza. Mereka membungkusnya dengan istilah-istilah rumit. Berharap saya menandatangani tanpa membaca. Saya menelepon Pak Gunawan keesokan paginya dan membacakan isinya. Beliau terdiam. Lalu berkata dengan suara berat. Mereka semakin nekat. Nak, jangan tanda tangani apapun. Justru ini bagus. Ini bukti niat mereka. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Sudah waktunya kita siapkan langkah terakhir. Saya membuka brankas kokoh yang dulu dipasang ayah saya di ruang kerja itu. Di dalamnya, selain perhiasan, ada semua surat properti, kontrak penting, dan yang paling krusial, surat wasiat ayah, dan sertifikat saham saya di grup Wijaya Kusuma. Ayah selalu mengajari saya untuk menjadi perempuan yang bisa melindungi dirinya sendiri. Mungkin beliau sudah punya firasat, karena beliau menyiapkan segalanya dengan begitu hati-hati. Beliau mewariskan sebagian besar saham perusahaan kepada saya. Reza hanya memiliki bagian yang sangat kecil, cukup untuk kursi di dewan, tidak lebih. Ayah pernah berkata, itu adalah hadiah pernikahan untuk saya, sekaligus perisai yang akan melindungi saya seumur hidup. Baru sekarang saya benar-benar memahami betapa dalam makna kalimat itu. Saya mengeluarkan semua dokumen, menatanya rapi di dalam tas kerja kulit, dan membawanya ke kantor Pak Gunawan. Di sana, bersama 2 kolega notaris yang dulu juga dipercaya ayah, kami menyusun rencana. Setiap langkah, setiap dokumen, setiap saksi, semuanya hitam di atas putih. Saya tidak akan meledak di ruang tamu seperti perempuan yang kehilangan akal. Saya akan menunggu satu momen, satu panggung, dan di panggung itu, semua yang mereka rancang
akan runtuh dalam 1 hari. Sementara saya menyiapkan semuanya dalam diam. Mereka semakin lengah. Mereka kira saya sudah menyerah. Suatu malam, Reza menelepon di balkon, mengira saya sudah tidur. Saya berdiri di balik tirai kamar, mendengar setiap kata. Suaranya lembut, suara yang dulu hanya untuk saya. Iya, sayang. Sabar, sebentar lagi. Begitu anak kita lahir, semua akan beres. Aku sudah hampir dapat tanda tangan Anin untuk sahamnya. Lalu ia tertawa kecil. Calon istriku yang sabar, ya. Sedikit lagi kamu jadi nyonya rumah di sini. Calon istri. Kata itu menusuk saya lebih dalam daripada semua yang sudah saya lihat. 10 tahun saya menjadi istrinya. Dan kini, saya hanya penghalang yang harus disingkirkan. Sementara perempuan yang mengandung anaknya disebut calon istri. Saya tidak menangis. Saya merekam panggilan itu lewat ponsel saya yang lain. Satu bukti lagi masuk ke dalam map. Esoknya, Citra, adik ipar saya, mampir ke kantor saya tanpa diundang. Ia duduk di kursi tamu, menyilangkan kaki, dan tersenyum manis seperti biasa. Mbak Anin, aku ngomong terus terang, ya. Mama sama Mas Reza sebenarnya sungkan, tapi keadaan kan sudah begini. Begini bagaimana? Citra, tanya saya tenang. Ya, sebentar lagi ada bayi, anak laki-laki. Loh, Mbak, penerus keluarga. Aku cuma mau bilang kalau Mbak Anin mau bersikap dewasa, mundur baik-baik. Mungkin keluarga masih bisa kasih Mbak tempat yang layak, daripada nanti malah dipermalukan. Ia mengucapkannya sambil memeriksa kuku, seolah sedang membicarakan cuaca. Saya menatapnya lama. Lalu, saya tersenyum. Terima kasih sarannya. Citra, aku akan ingat baik-baik. Ia tidak tahu betapa sungguh-sungguhnya saya mengatakan itu. Tekanan demi tekanan datang dari segala arah. Bu Halimah menelepon hampir setiap hari, mendesak soal pengalihan saham. Reza mulai tidak sabar. Sikapnya makin dingin di rumah. Bahkan beberapa anggota dewan yang ternyata sudah dirangkul Reza, mulai menyinggung soal penyegaran kepemimpinan dalam rapat. Mereka mengira mereka sedang menutup jaring di sekeliling saya, padahal mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Satu hal terakhir yang saya butuhkan adalah waktu, dan waktu itu datang ketika perusahaan menjadwalkan rapat umum pemegang saham tahunan, forum tertinggi, tempat semua pemegang saham, seluruh dewan, dan para mitra penting berkumpul di satu ruangan. Disitulah saya akan menulis akhir cerita ini. Saya menelepon Pak Gunawan, Pakistan. Kita lakukan di RUPS. Beliau diam sejenak. Lalu suaranya terdengar mantap. Pilihan yang tepat. Nak, di forum itu tidak ada yang bisa mereka tutupi. Saya akan pastikan semua dokumen sah dan saksi siap. Sekarang, mari kita pastikan satu hal terakhir. Beliau menjelaskan, dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya merasakan sesuatu yang menyerupai ketenangan. Karena saya tahu, kartu terakhir ada di tangan saya, dan mereka bahkan tidak tahu kartu itu ada. Minggu-minggu menjelang RUPS, saya bersikap semakin lunak. Saya bahkan berkata pada Reza bahwa saya hampir siap menandatangani surat saham itu. Mungkin setelah RUPS. Mas, biar resmi sekalian. Wajahnya berseri. Ia mencium kening saya. Kamu memang istri yang pengertian, Anin. Saya tersenyum. Nikmatilah hari-hari terakhirmu. Reza, sebentar lagi segalanya berubah. Di tengah masa menunggu itu, ada satu kepingan lagi yang jatuh tepat di tempatnya. Suatu sore, ketika saya membongkar laci kerja Reza untuk mencari sesuatu, saya menemukan sebuah amplop foto lama. Foto acara ulang tahun perusahaan 2 tahun lalu, yang dulu kami adakan di villa ini. Saya membolak-balik foto-foto itu, dan jantung saya berhenti sejenak. Di salah satu foto, di latar belakang, berdiri seorang perempuan muda dengan gelas di tangan. Vanya. Ia hadir di rumah saya, di pesta saya 2 tahun lalu. Saat itu, Reza memperkenalkannya kepada saya sebagai rekan kerja baru dari divisi pemasaran. Saya bahkan menjabat tangannya dengan ramah. Saya menyuguhinya makanan. 2 tahun, selama 2 tahun.
Perempuan itu sudah ada di sekeliling saya, dan saya tidak pernah curiga. Mereka membawanya masuk ke rumah saya, ke meja makan saya, sambil tertawa di belakang saya. Rasa mual naik ke tenggorokan saya, tetapi saya menelannya dan menyimpan foto itu. Bukti lagi tentang betapa lama dan betapa dingin rencana ini disusun. Beberapa hari kemudian, Bu Halimah mengadakan acara makan malam keluarga di villa. Katanya untuk mempererat silaturahmi. Saya tahu betul, itu bukan silaturahmi. Itu tekanan terakhir sebelum mereka mengira saya akan menyerahkan saham. Di meja makan, di antara hidangan yang saya siapkan sendiri, Bu Halimah memulai dengan nada manis. Anin, masakanmu memang selalu enak. Sayang sekali tidak ada anak kecil yang menikmatinya di rumah sebesar ini, ya. Citra menimpali sambil tersenyum. Iya, rumah sebesar ini sepi, tanpa tangisan bayi. Kasihan Mas Reza. Saya meletakkan sendok saya pelan. Dulu, kalimat seperti itu akan membuat saya menunduk, malu, merasa bersalah atas sesuatu yang bukan kesalahan saya. Tetapi malam itu, saya hanya tersenyum. Tenang, Bu, sebentar lagi rumah ini akan ramai. Ada banyak hal yang akan berubah. Mereka saling pandang, mengira saya bicara tentang menyerah. Mereka tidak tahu betapa benar dan betapa berbahaya kalimat saya. Di tengah makan malam, ponsel Bu Halimah berdering. Ia bergegas ke teras untuk menerimanya. Saya pamit ke dapur, lalu diam-diam berdiri di balik pintu. Saya mendengar suaranya merendah. Iya, Vanya, sabar ya. Nak, sebentar lagi kau pulang. Kita urus semuanya. Anin akan menandatangani sahamnya minggu depan. Setelah itu, kamu dan cucuku akan tinggal di sini. Ia menyebut perempuan itu Nak, panggilan yang dulu ia berikan kepada saya, dan ia merencanakan agar perempuan itu menempati rumah saya. Saya kembali ke meja makan dengan senyum yang sempurna dan menuangkan teh untuk semua orang. Saya bahkan menanyakan kabar kerabat-kerabat mereka. Saya menjadi tuan rumah yang ramah sampai tamu terakhir pulang. Dan ketika pintu villa tertutup malam itu, saya berdiri sendirian di ruang tamu yang luas, menatap foto pernikahan besar di dinding, dan berkata pelan pada diri saya sendiri, cukup, sudah cukup. Tetapi sebelum hari RUPS tiba, ada beberapa hal yang masih harus saya pastikan. Karena saya tahu, satu celah saja mereka bisa berkelit. Hal pertama adalah bukti aliran dana yang tak terbantahkan. Pak Gunawan dan tim audit independen bekerja siang malam menelusuri setiap rupiah yang keluar dari Yayasan Cahaya Harapan. Mereka menemukan lebih dari yang saya duga. Bukan hanya 3 miliar untuk Vanya. Ada pula pembelian sebuah apartemen mewah atas nama perusahaan cangkang yang ternyata dimiliki Reza dan Citra. Ada mobil sport yang dibeli tunai. Semuanya memakai uang yang seharusnya mengalir untuk anak-anak kurang mampu. Saya membaca laporan itu di ruang kerja saya, dan untuk pertama kalinya, saya merasa marah yang benar-benar dingin. Ayah saya mendirikan yayasan itu untuk membantu orang, dan mereka memakainya sebagai mesin pencuci uang untuk perselingkuhan. Saya ingat betul malam ketika laporan audit pertama sampai ke tangan saya. Saya duduk sampai pukul 3 dini hari, menelusuri setiap baris transaksi. Setiap angka adalah satu pukulan baru. Transfer untuk biaya rumah sakit di luar negeri, transfer untuk perabotan apartemen, bahkan ada transfer kecil yang rutin setiap bulan, seperti uang belanja untuk perempuan itu. Selama lebih dari 2 tahun, suami saya menghidupi keluarga keduanya dengan uang yang dicuri dari yayasan ayah saya. Sementara di rumah, ia masih berpura-pura menjadi suami yang kekurangan waktu karena pekerjaan. Pak Gunawan juga menemukan jejak digital yang menarik. Email-email Reza kepada notaris pribadi, membahas rencana pengalihan saham, jauh sebelum ia menyodorkan dokumen itu kepada saya. Ada pula percakapan dengan Bu Halimah, yang isinya mengatur waktu, kapan tekanan harus dinaikkan, kapan saya harus dibuat merasa bersalah soal anak. Semuanya terbaca seperti naskah drama yang disusun dengan dingin. Dan saya selama 2 tahun adalah satu-satunya pemain yang tidak diberi salinan naskahnya. Di tengah penyelidikan itu, hidup di rumah menjadi semakin asing. Suatu malam saya sengaja bertanya lembut, "Mas,
Akhir-akhir ini kamu sibuk sekali. Ada yang bisa aku bantu? Reza menjawab tanpa menoleh dari ponselnya. Tidak usah. Anin, urusan kantor, kamu tidak akan mengerti. Dulu kalimat itu akan membuat saya merasa kecil. Sekarang saya hanya mencatatnya dalam hati. Ia bahkan tidak repot-repot lagi berpura-pura. Dan justru sikap itu yang membuat saya semakin yakin dengan apa yang akan saya lakukan. Hal kedua adalah memastikan posisi saya di perusahaan tidak bisa diganggu. Pak Gunawan memeriksa kembali sertifikat saham saya dan surat wasiat ayah. Semuanya sah, tercatat, dan tidak terbantahkan. Apapun yang sudah mereka rancang dalam dokumen pengalihan itu, tidak ada nilainya selama saya tidak menandatanganinya. Dan saya tidak akan pernah menandatanganinya. Hal ketiga, dan ini yang paling halus. Saya perlu memastikan ada saksi. Saya mengundang beberapa anggota dewan senior, orang-orang yang dulu sangat menghormati ayah saya, untuk minum kopi satu persatu. Saya tidak menceritakan semuanya. Saya hanya menanam benih. Pakistan. Akhir-akhir ini ada beberapa hal di yayasan yang membuat saya khawatir. Saya harap di RUPS nanti kita bisa membahasnya dengan jujur. Mereka mengangguk. Mereka tidak tahu detailnya, tetapi mereka akan hadir dan mereka akan mendengarkan. Dita, sahabat saya, datang ke villa beberapa malam sebelum hari itu. Ia memeluk saya erat. Anin, kamu yakin sanggup? Mereka itu banyak, kamu sendirian. Saya menggeleng. Aku tidak sendirian. Dit, aku punya kebenaran. Aku punya hukum. Dan aku punya ayahku yang ternyata sudah melindungiku jauh sebelum semua ini terjadi. Saya menatap foto ayah di dinding. Beliau pernah bilang, harga diri itu tidak bisa dibeli dan tidak boleh dijual. Aku akan tunjukkan itu. Malam sebelum RUPS, saya hampir tidak tidur. Bukan karena takut, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya merasa hidup. Esok hari, topeng yang sudah lama saya pakai akan saya lepas. Dan giliran mereka yang akan kehilangan topeng. Pagi hari, RUPS. Saya bangun lebih awal. Saya memilih setelan berwarna gelap. Rambut saya sanggul rapi. Di cermin, saya melihat seorang perempuan yang tenang, dingin, dan siap. Anindya Maheswari, putri Pak Wijaya. Reza turun ke ruang makan dengan setelan terbaiknya. Ia tampak percaya diri. Hari penting. Anin, setelah ini, semua urusan saham kita beresin, ya. Ia bahkan tersenyum penuh kemenangan. Ia kira hari ini adalah hari ia mengambil alih segalanya. Iya. Mas, kata saya tenang sambil menuangkan kopi. Setelah ini, semuanya akan beres. Kami berangkat ke kantor pusat dengan mobil yang sama. Sepanjang perjalanan, Reza bercerita ringan tentang rencana liburan keluarga setelah ini. Saya mendengarkan, sesekali mengangguk. Di dalam, saya menghitung detik. Ruang RUPS di lantai paling atas gedung sudah penuh ketika kami tiba. Para pemegang saham, anggota dewan, para mitra, notaris, perusahaan, semuanya hadir. Bu Halimah duduk di barisan depan, anggun dengan kebaya mahalnya. Citra di sampingnya, sibuk dengan ponsel. Beberapa kerabat Reza juga hadir sebagai pemegang saham minoritas. Mereka semua tersenyum pada saya. Senyum orang yang merasa sudah menang. Rapat dibuka oleh sekretaris perusahaan. Agenda demi agenda dibahas. Laporan keuangan, rencana ekspansi, hal-hal rutin. Saya duduk tenang, menunggu giliran saya. Pak Gunawan duduk di kursi tamu undangan di sudut ruangan, dengan tas dokumen di pangkuannya. Sesekali mata kami bertemu. Ia mengangguk samar. Lalu tibalah agenda terakhir, pembahasan struktur kepemilikan dan kepemimpinan. Reza berdiri lebih dulu, percaya diri, dengan setumpuk kertas di tangannya. Hadirin yang terhormat, ia memulai. Sebagai Wakil Direktur, saya merasa perlu mengusulkan penyegaran demi stabilitas perusahaan. Sudah saatnya kita memikirkan struktur kepemilikan yang lebih solid. Saya dan beberapa anggota dewan mengusulkan agar sebagian saham mayoritas dialihkan untuk memperkuat posisi manajemen. Ia melirik saya, tersenyum. Dan saya senang menyampaikan
bahwa istri saya, Ibu Anindya, telah sepakat untuk mendukung langkah ini. Beberapa kepala menoleh ke arah saya. Bu Halimah tersenyum bangga. Saya berdiri perlahan. Saya merapikan setelan saya. Lalu, saya tersenyum kepada seluruh ruangan. Terima kasih, Pak Reza, atas usulannya, kata saya. Suara saya jernih dan tenang memenuhi ruangan. Tetapi sebelum kita membahas pengalihan saham apapun, saya rasa para pemegang saham berhak tahu beberapa fakta. Fakta yang selama ini disembunyikan dari forum ini. Senyum Reza membeku sedikit. Anin, apa maksudmu? Saya tidak menjawabnya. Saya menoleh ke arah sekretaris. Saya minta izin untuk menayangkan beberapa dokumen. Sebagai pemegang saham terbesar dan putri pendiri perusahaan, saya rasa saya punya hak itu. Tidak ada yang berani membantah. Layar besar di depan ruangan menyala. Foto pertama muncul. Yayasan Cahaya Harapan. Laporan keuangan 3 tahun. Saya membacakannya dengan tenang. Yayasan ini didirikan ayah saya untuk membantu anak-anak kurang mampu. Tetapi dalam 3 tahun terakhir, lebih dari 3 miliar rupiah mengalir keluar dari yayasan ini. Atas nama beasiswa. Penerimanya hanya 1 orang. Saya mengganti tayangan. Nama Fanya Salsabila muncul di layar. Berikut rincian transfer. Perempuan ini bukan mahasiswa berprestasi. Ia adalah perempuan yang sedang mengandung anak dari Pak Reza Pratama, wakil direktur perusahaan ini. Ruangan langsung riuh. Bisik-bisik menyebar seperti api. Wajah Reza memucat. Bu Halimah berdiri setengah. Anin, apa-apaan ini? Kau mempermalukan keluarga di depan umum. Saya menatapnya tenang. Mempermalukan. Bu, saya hanya menayangkan fakta. Dan ada nama ibu di sini. Saya mengganti tayangan lagi. Lembar persetujuan yayasan. Dengan tanda tangan Bu Halimah jelas di bawahnya. Ibu duduk di kursi pengawas yayasan. Ibu menandatangani setiap aliran dana ini. Apakah ibu ingin saya jelaskan kepada hadirin apa artinya ini? Bu Halimah terduduk kembali. Wajahnya yang tadi begitu anggun, kini pucat pasi. Saya melanjutkan. Foto demi foto. Apartemen mewah atas nama perusahaan cangkang milik Reza dan Citra. Mobil yang dibeli dengan uang yayasan. Rekaman percakapan. Bahkan foto-foto di bandara. Seluruh keluarga mengantar perempuan itu ke luar negeri dengan gembira. Citra berdiri. Suaranya melengking. Itu urusan pribadi. Mbak Anin tidak berhak. Berhak. Potong saya tegas. Karena uang yang kalian pakai adalah uang perusahaan ini. Uang yang seharusnya untuk anak-anak yang membutuhkan. Kalian mencuri dari yayasan yang memakai nama ayah saya. Itu bukan urusan pribadi. Citra. Itu penggelapan. Ruangan senyap total. Para pemegang saham senior, orang-orang yang dulu menghormati ayah saya, menatap Reza dan keluarganya dengan jijik. Tetapi saya belum selesai. Saya masih menyimpan satu hal. Bukan untuk forum ini sebenarnya, tetapi untuk Reza sendiri. Saya menatapnya, lalu berkata pelan. Hanya cukup keras untuk didengar barisan depan. Mas, kau ingat malam itu, saat kau menelpon di balkon, mengira aku sudah tidur. Wajah Reza langsung pucat. Ia tahu malam apa yang saya maksud. Saya tidak memutar rekamannya untuk seluruh ruangan. Saya tidak perlu mempermalukan diri saya sendiri di depan para mitra bisnis dengan kata-kata itu. Tetapi saya ingin ia tahu bahwa saya mendengar segalanya. Kau menyebutnya calon istri, Mas. Sementara aku tidur di kamar sebelah, masih memakai cincin pernikahan kita. Aku punya rekamannya. Aku punya semuanya. Tangan Reza yang memegang kertas mulai gemetar. Bu Halimah menutup mulutnya dengan tangan. Mereka akhirnya benar-benar mengerti bahwa selama berminggu-minggu mereka mengira saya lengah. Saya justru sedang mengumpulkan setiap potong bukti tentang mereka. Citra mencoba menyela lagi, tetapi suaranya kini lemah. Mbak Anin, kita kan keluarga. Saya menoleh padanya. Keluarga. Citra. Keluarga tidak menyebut menantunya penghalang. Keluarga tidak mengirim perempuan lain ke luar negeri untuk melahirkan. Lalu merencanakan menggantikan istri sah dengan uang curian. Kalian berhenti menjadi keluarga saya jauh sebelum hari ini. Saya hanya yang terakhir menyadarinya. Reza akhirnya bersuara. Suaranya gemetar.
Anin, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Di rumah. Tidak perlu di sini. Saya menatapnya. Lelaki yang 10 tahun saya cintai. Di rumah. Mas, seperti caramu membicarakan calon istrimu di balkon. Sementara aku tidur di kamar sebelah. Wajahnya benar-benar runtuh saat itu. Lalu saya menoleh ke seluruh ruangan dan saya mengeluarkan kartu terakhir saya. Dan mengenai usulan pengalihan saham mayoritas yang baru saja disampaikan Pak Reza, izinkan saya meluruskan satu hal. Untuk para hadirin yang mungkin belum mengetahui struktur kepemilikan perusahaan ini yang sebenarnya, Pak Gunawan berdiri, membuka tasnya, dan membagikan salinan dokumen kepada para pemegang saham. Surat wasiat almarhum Pak Wijaya. Sertifikat saham yang sah dan tercatat. Ayah saya mewariskan kepada saya sebagian besar kepemilikan perusahaan ini, kata saya. Pak Reza hanya memegang bagian yang sangat kecil. Artinya, tidak ada satupun pengalihan saham yang bisa terjadi tanpa persetujuan saya. Dan saya, sebagai pemegang kendali perusahaan ini, menolak usulan tersebut. Saya berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap. Lebih dari itu, dengan wewenang yang saya miliki, saya mengajukan kepada forum ini pemberhentian Pak Reza Pratama dari jabatan Wakil Direktur, efektif hari ini. Dan saya menyerahkan seluruh temuan penggelapan dana yayasan kepada pihak berwenang untuk diproses secara hukum. Ruangan meledak. Para pemegang saham mulai bicara satu sama lain. Beberapa anggota dewan yang tadi mendukung Reza kini menarik diri, berpura-pura tidak pernah terlibat. Sekretaris perusahaan mencatat keputusan dengan tangan gemetar. Reza terduduk di kursinya, wajahnya abu-abu. Lelaki yang tadi pagi begitu percaya diri, kini tampak seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Karena memang begitulah kenyataannya. Bu Halimah mencoba berdiri sekali lagi. Suaranya bergetar antara marah dan panik. Anin, kau tega. Setelah semua yang keluarga kami berikan padamu, saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, tanpa rasa takut, tanpa keinginan untuk menyenangkan, diberikan. Bu, selama 10 tahun, saya yang memberi. Saya memberikan kepercayaan saya, kasih saya, dan kursi di perusahaan ayah saya untuk anak ibu. Dan kalian membalasnya dengan merancang penggantian saya. Bahkan sebelum bayi itu lahir, saya menggeleng pelan. Yang ibu sebut kasih sayang selama ini. Ternyata hanya investasi. Dan hari ini, investasi itu gagal total. Ia tidak punya jawaban. Ia hanya jatuh terduduk. Untuk pertama kalinya, tampak seperti perempuan tua biasa. Bukan matriark yang anggun. Citra menangis di pojok ruangan. Entah karena malu, atau karena baru sadar, apartemen dan mobil yang ia nikmati akan menjadi barang bukti. Kerabat-kerabat Reza yang tadi tersenyum bangga, kini menunduk. Menghindari tatapan. Saya menutup tas saya dengan tenang. Rapat saya rasa sudah cukup jelas. Notulen akan mencatat keputusan resmi forum. Terima kasih atas waktunya, hadirin sekalian. Lalu, saya berjalan keluar dari ruangan itu dengan punggung tegak, melewati orang-orang yang dulu meremehkan saya. Pak Gunawan menyusul di koridor. Kau luar biasa. Nah, Pak Wijaya pasti bangga melihat ini. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, mata saya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tetapi karena lega. Hari-hari setelah RUPS berjalan cepat. Berita penggelapan dana yayasan sampai ke pihak berwenang. Penyelidikan dibuka. Reza dan Citra ditetapkan sebagai tersangka penggelapan. Apartemen mewah dan mobil sport itu disita sebagai barang bukti. Perusahaan cangkang mereka dibongkar satu persatu. Vanya Salsabila, perempuan yang dijanjikan menjadi nyonya rumah, melahirkan di luar negeri. Tetapi begitu aliran dana dari yayasan terputus, dan begitu Reza kehilangan jabatan serta hartanya, janji-janji itu menguap. Saya dengar mereka mulai bertengkar hebat. Ternyata cinta yang dibangun di atas uang curian runtuh begitu uang itu habis. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang mereka sampai ke telinga saya lewat Dita. Vanya,
yang mengira akan menjadi ratu di Villa Menteng. Kini terdampar di sebuah apartemen sewaan kecil bersama bayinya. Ditinggalkan oleh keluarga Reza yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Reza yang dulu necis dan percaya diri, kehilangan jabatan, kehilangan harta, dan namanya tercoreng di kalangan bisnis. Tidak ada perusahaan yang mau menerima seorang mantan direktur yang terlibat kasus penggelapan. Penerus yang begitu didambakan Bu Halimah pun lahir, bukan ke dalam kemewahan yang dijanjikan, melainkan ke tengah puing-puing keluarga yang hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa tenang. Karena saya tahu, saya tidak melakukan satu pun hal jahat kepada mereka. Saya hanya membiarkan kebenaran berbicara dan membiarkan setiap orang menuai apa yang telah mereka tanam. Itulah karma. Ia tidak perlu didorong. Ia hanya perlu waktu. Bu Halimah, karena namanya tercantum di kursi pengawas yayasan, ikut diperiksa. Kehormatan keluarga yang selama ini ia jaga mati-matian di depan kerabat, hancur dalam semalam. Nama baik yang ia banggakan kini menjadi bahan bisik-bisik. Karma memang punya cara sendiri untuk menagih. Reza datang ke villa satu kali, beberapa minggu kemudian. Ia berdiri di depan pintu yang sama tempat dulu ia memeluk saya. Wajahnya kuyu. Amin. Aku salah. Aku hilaf. Bisakah kita mulai lagi? Saya menatapnya lama. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi cinta. Hanya kekosongan yang tenang. Mas, kau tidak hilaf? Hilaf itu sekali. Kau merencanakan ini selama bertahun-tahun. Kau memindahkan uang, membeli rumah untuk perempuan lain, dan menyebutnya calon istri. Sementara kau masih tidur di ranjangku. Saya menggeleng. Pintu ini sudah tertutup dan tidak akan terbuka lagi. Saya menutup pintu itu pelan, tidak dibanting, karena saya tidak lagi punya amarah untuknya. Dan itu, saya rasa, adalah hukuman yang paling menyakitkan baginya. Diabaikan oleh perempuan yang dulu memujanya. Perceraian kami berjalan cepat. Dengan semua bukti yang ada, Reza tidak punya posisi untuk menawar apapun. Saya tidak menuntut banyak. Saya hanya ingin namanya dihapus dari hidup saya dan dari perusahaan ayah saya. Keduanya saya dapatkan. Bulan-bulan berikutnya, saya membenahi perusahaan. Saya mengangkat orang-orang yang kompeten dan jujur, membersihkan dewan dari mereka yang dulu bersekongkol. Grup Wijaya Kusuma, perusahaan yang dirintis ayah saya, perlahan kembali sehat, bahkan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Saya mengembalikan Yayasan Cahaya Harapan ke tujuan aslinya, membantu anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Itu cara saya memohon maaf kepada ayah atas apa yang sempat terjadi pada warisannya. Saya tidak mengira bahwa di tengah kesibukan membangun kembali, hidup akan memberi saya sesuatu yang tidak saya cari. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, perusahaan mengirim saya ke sebuah pameran bisnis di Eropa. Suatu sore, di sebuah galeri kecil di pinggir kota, saya berhenti di depan sebuah lukisan. Aroma kertas tua dan kopi memenuhi udara. Saya merasa tenang untuk pertama kalinya sejak lama. Lalu, sebuah suara terdengar di samping saya dalam bahasa Indonesia. Permisi, apakah Anda orang Indonesia? Saya menoleh dan seketika membeku. Pria di hadapan saya memiliki wajah yang familiar, tegas, cerdas. Ia juga tampak sama terkejutnya. Anindya Maheswari. Kak Adrian. Nama itu keluar dari mulut saya tanpa sadar. Adrian Wicaksono, senior saya semasa kuliah. Seseorang yang dulu sangat dikagumi dan sering dipuji oleh ayah saya. Sudah lebih dari 10 tahun kami tidak bertemu. Ia kini seorang arsitek sukses yang bekerja di Eropa. Masih melajang. Masih dengan senyum hangat yang sama seperti dulu. Kami minum kopi bersama. Saya bercerita sedikit tentang apa yang terjadi dalam hidup saya. Ia mendengarkan dalam diam. Matanya penuh simpati dan rasa hormat. Kau benar-benar kuat, Anin, katanya pelan.
Pak Wijaya pasti bangga padamu, dimanapun beliau sekarang. Mendengar nama ayah disebut dengan hormat seperti itu, sesuatu yang hangat, yang sudah sangat lama tidak saya rasakan, kembali bersemi di dalam dada saya. Kami meninggalkan galeri dan berjalan bersama di bawah senja yang perlahan turun. Bayangan kami berdua memanjang di jalanan berbatu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saya tahu sebuah babak baru yang lebih cerah telah benar-benar dimulai. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menyerahkan harga diri demi mempertahankan sebuah rumah yang sudah dibangun di atas kebohongan. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran yang tak berbatas akan dibalas dengan kasih. Terkadang, kesabaran hanya membuat orang lain semakin berani menginjak kita. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang memberikan segalanya, yang menutup mata atas tanda-tanda yang jelas karena terlalu takut kehilangan. Kepada kalian, saya ingin berkata, kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Berdiri di kaki sendiri bukanlah kekalahan. Itu adalah awal dari kebebasan. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Lelaki yang mengkhianati bukan karena hilaf sesaat, tetapi karena keserakahan yang dirancang. Dan ada pula para ibu mertua yang demi sebuah obsesi pada penerus dan harta, rela menghancurkan menantu yang memperlakukan mereka seperti orang tua sendiri. Reza dan Citra menghadapi proses hukum atas perbuatan mereka. Bu Halimah menghabiskan hari tuanya dalam bayang-bayang aib yang ia ciptakan sendiri. Fanya menyadari, terlambat, bahwa ia hanya alat dalam rencana yang lebih besar. Dan saya, Anindya Maheswari, akhirnya berdiri tegak di atas warisan ayah saya sebagai perempuan yang merdeka. Dalam hidup kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk tetap diam dan diinjak, atau kita bisa memilih untuk berdiri dan merebut kembali apa yang menjadi milik kita. Dengan kepala tegak dan tangan yang bersih. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti Anindya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Malam itu, 1 jam sebelum bel pembukaan bursa, saya menemukan sebuah foto yang menghancurkan 5 tahun pernikahan saya. Di foto itu, suami saya, Bramantyo, tersenyum lebar. Tangannya merangkul seorang perempuan muda berbaju putih. Di pangkuan perempuan itu, ada bayi laki-laki. Dan di belakang mereka, ibu mertua saya berdiri. Wajahnya berseri seperti baru saja mendapatkan cucu pertama yang ia nanti seumur hidup. Mereka semua tersenyum. Sebuah keluarga utuh tanpa saya. Padahal malam itu, saya sedang menandatangani dokumen terakhir yang akan membawa perusahaan saya melantai di bursa esok pagi. Perusahaan yang seluruh sahamnya, sampai lembar terakhir, masih atas nama saya sendiri. Pengkhianatan ini tidak akan saya balas dengan air mata. Saya akan membalasnya dengan 1 tanda tangan yang membuat mereka kehilangan segalanya dalam 1 malam. Sebelum kita mulai, mampir dulu di kolom komentar. Tulis kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya cerita seperti ini terus bisa kami hadirkan untuk kalian. Nama saya Lestari, 38 tahun, pemilik dan direktur utama sebuah grup perusahaan properti dan keuangan di kawasan Sudirman, Jakarta. Saya membangun semuanya dari nol. Dari 1 ruko kecil yang saya sewa dengan uang tabungan, sampai menjadi gedung 17 lantai dengan nama saya di puncaknya. Sudah 5 tahun saya menjadi istri. Dan selama 5 tahun itu, saya pikir saya sudah memberikan segalanya. Ternyata, saya belum memberikan 1 hal yang paling mereka inginkan. Kehancuran saya sendiri. Malam itu langit Jakarta gerimis. Saya masih di lantai 17, di ruangan kaca yang menghadap kota. Di atas meja, map tebal berisi dokumen penawaran saham perdana sudah siap. Esok pagi, pukul 9, perusahaan saya resmi melantai. Nilainya ditaksir lebih dari 1 triliun rupiah. Para notaris dan tim hukum baru saja pulang. Tinggal saya sendiri, menunggu.
Menikmati malam terakhir sebelum hidup saya berubah selamanya. Saya memang sedang menunggu sesuatu, tapi bukan yang saya kira. Bramantio, suami saya, sudah 3 hari ini tidak pulang. Katanya ada urusan keluarga di Bandung. Ibunya sakit, katanya. Butuh ditemani. Saya percaya, saya selalu percaya, karena saya yang menempatkan Bramantio di kursi wakil direktur. Saya yang memberinya gelar, gaji besar, dan kehormatan sebagai kepala keluarga di hadapan ibu dan adiknya. Padahal seluruh perusahaan adalah milik saya seorang. Saya melakukannya bukan karena dia hebat, saya melakukannya karena saya mencintainya. Saya ingin dia merasa dihormati. Saya ingin dia tidak pernah merasa kecil di samping istri yang lebih kaya. Untuk mengisi waktu, saya membuka ponsel. Bukan akun pribadi saya. Saya beralih ke akun cadangan. Akun yang biasa saya pakai untuk memantau pesaing dan tren pasar properti. Entah dorongan dari mana. Jari saya mengetik nama satu orang di kolom pencarian. Wulan. Adik kandung Bramantio. Hubungan saya dengan Wulan dan ibu mertua tidak pernah hangat. Sejak awal, mereka memandang saya sebelah mata. Mereka sering menyindir saya sebagai perempuan karir yang lupa kodrat. Perempuan yang terlalu sibuk dengan uang sampai lupa memberi keturunan. Padahal selama ini, uang dari keringat sayalah yang menghidupi mereka semua. Sekitar setahun lalu, Wulan tiba-tiba memblokir akun pribadi saya. Alasannya, dia butuh ruang privasi. Dia tidak ingin kakak iparnya ikut campur urusan pergaulannya. Saya tidak ambil pusing, saya biarkan saja. Tapi malam itu, dengan akun cadangan, profil Wulan yang disetel publik terbuka lebar di layar saya. Saya menggulir foto liburan. Foto restoran mahal, tas-tas bermerek yang sering ia pamerkan. Semua kemewahan itu berasal dari kartu kredit tambahan yang saya berikan untuk kebutuhan ibu dan adik mertua saya. Saya tidak pernah mempersoalkan uang itu. Saya anggap mereka keluarga saya juga. Lalu, jari saya berhenti. Pada unggahan terbaru Wulan, 3 jam yang lalu, dunia di sekeliling saya seolah berhenti berputar. Itu foto sebuah ruangan rumah sakit bersalin yang mewah. Dihias balon biru muda dan putih. Di tengah foto, perempuan muda berbaju putih duduk di ranjang, menggendong bayi. Di kirinya, ibu mertua saya. Wajah perempuan tua yang selalu dingin pada saya itu memancarkan kebahagiaan luar biasa. Tangannya membelai pundak perempuan muda itu, lembut. Seperti seorang ibu pada putrinya sendiri. Di kanannya, Wulan tersenyum riang. Jarinya membentuk simbol hati. Tapi bukan mereka yang membuat jantung saya seolah berhenti. Pandangan saya terkunci pada laki-laki yang berdiri di belakang ranjang itu. Bramantio, suami saya, menunduk menatap bayi di gendongan perempuan itu. Dengan senyum paling tulus dan paling penuh cinta yang belum pernah ia berikan kepada saya selama 5 tahun. Keterangan fotonya singkat. Selamat datang ke dunia, anak ayah. Keluarga kita akhirnya lengkap. Saya membaca kalimat itu berkali-kali. Keluarga kita akhirnya lengkap. Saya tidak menangis. Aneh sekali. Saya menunggu air mata itu datang, tapi tidak ada. Yang ada hanya rasa dingin yang merayap dari ujung jari sampai ke dada. Saya menggulir ke bawah, mencari, dan setiap foto yang muncul menambah satu lagi paku di peti mati pernikahan saya. Ada foto akad nikah. Bramantio mengenakan baju koko putih, duduk bersila, menjabat tangan seorang penghulu. Di sampingnya perempuan muda itu, mengenakan kebaya sederhana. Tanggalnya 8 bulan lalu. 8 bulan lalu. Saat itu, Bramantio bilang dia sedang dinas ke Surabaya selama seminggu. Saya bahkan mengantarnya ke bandara. Di foto akad itu, ibu mertua saya duduk di barisan depan. Matanya berlinang bahagia. Hampir seluruh keluarga besar Bramantio hadir. Mereka semua tahu. Mereka semua datang, makan, tertawa, dan merayakan pernikahan suami saya dengan perempuan lain. Sementara di saat yang sama, saya sedang memimpin rapat sampai larut malam, mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk menutupi kebutuhan keluarga ini. Potongan-potongan ingatan mulai berkelebat. Merangkai gambaran utuh yang selama ini gagal saya lihat. 2 tahun lalu, ibu mertua datang ke kantor saya sambil menangis. Katanya, kerabat jauhnya terlilit utang dan nyawanya terancam. Ia butuh pinjaman 700 juta rupiah secepatnya.
karena rasa hormat saya pada keluarga suami. Saya transfer uang itu dari rekening pribadi saya. Tanpa banyak bertanya. Sekarang saya tahu kemana perginya uang itu. Untuk membiayai pernikahan rahasia suami saya. Untuk mahar perempuan barunya. Setahun lalu. Wulan merengek minta dibelikan mobil. Katanya susah cari transportasi ke tempat kerja. Bramantio membujuk saya. Katanya itu tanggung jawabnya sebagai kakak. Tapi tabungannya sedang diinvestasikan. Jadi dia minta saya pakai fasilitas kredit perusahaan. Saya setuju. Saya beli mobil mewah. Cicilannya ditarik dari rekening operasional bisnis saya setiap bulan. Dan malam ini, di salah satu foto teman perempuan muda itu, mobil yang sama persis terparkir di garasi sebuah rumah asri. Keterangannya, hadiah dari suami tercinta buat antar jemput anak kami nanti. Kepala saya terasa mau pecah, bukan karena sedih, tapi karena malu pada diri saya sendiri. Saya membiarkan diri saya ditipu mentah-mentah, dijadikan mesin pencetak uang untuk menghidupi sebuah keluarga bahagia yang merampas posisi saya. Ibu mertua yang selalu dingin pada saya, ternyata begitu hangat pada perempuan itu. Wulan, yang memblokir saya dengan alasan privasi, ternyata sedang menutupi jejak pengkhianatan kakaknya. Dan Bramantio, laki-laki yang pandai merangkai kata manis itu, ternyata membagi tubuh dan waktunya untuk dua keluarga, menggunakan uang saya untuk menghidupi perempuannya yang lain. Saya meletakkan ponsel di dada, memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu saya merasakan detak jantung saya kembali tenang. Tenang dan kuat. Air mata yang saya tunggu tadi sudah benar-benar kering sebelum sempat jatuh. Rasa cinta, hormat, dan kasih sayang yang selama 5 tahun saya rawat dengan susah payah untuk Bramantio dan keluarganya telah terbakar habis, berubah menjadi abu. Banyak perempuan dalam posisi saya mungkin akan langsung menelpon, menangis, menuntut penjelasan, melabrak perempuan itu di rumah sakit malam itu juga. Tapi saya bukan perempuan seperti itu. Menangis dan berteriak hanya akan menjatuhkan harga diri saya di hadapan mereka, membuat mereka merasa saya adalah pihak yang hancur dan kalah. Saya tidak akan memberikan kepuasan itu kepada mereka. Jika mereka bisa bermain kotor dan berpura-pura selama 2 tahun dengan begitu rapi, maka saya akan menunjukkan bagaimana cara bermain yang sesungguhnya. Saya akan mencabut satu persatu semua fasilitas yang selama ini mereka nikmati dari keringat saya, tanpa mereka sadari. Sampai mereka tersadar, saat pijakan di bawah kaki mereka sudah runtuh sepenuhnya. Dan ada satu hal yang mereka lupakan. Besok pagi, perusahaan saya melantai. Seluruh saham, seluruh aset, seluruh nama masih milik saya seorang. Bramantio hanya wakil direktur. Sebuah jabatan tanpa satu lembar saham pun. Sebuah gelar kosong yang saya berikan karena cinta. Cinta yang malam ini resmi mati. Saya meraih ponsel. Tapi saya tidak menelpon Bramantio. Saya menelpon Pak Darto, pengacara dan penasihat hukum perusahaan saya selama 10 tahun. Laki-laki parubaya yang tajam, yang tidak pernah kalah dalam sengketa bisnis apapun. Hanya 2 kali nada dering, suaranya terdengar, berat dan tenang. Selamat malam, Bu Lestari. Tumben menelpon larut begini. Bukankah besok hari besar kita? Tanya Pak Darto. Selamat malam, Pak Darto, jawab saya. Datar dan tegas. Maaf mengganggu malam-malam. Tapi saya butuh Bapak menyiapkan beberapa hal sebelum bel pembukaan bursa besok pagi. Tentu, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Saya menatap lampu-lampu kota di balik kaca. Saya butuh Bapak membatalkan semua kuasa direksi atas nama Bramantio per malam ini juga. Dan saya butuh akses penuh ke seluruh rekening perusahaan dan kartu kredit tambahan yang pernah saya keluarkan. Hening sejenak di seberang sana. Boleh saya tahu alasannya? Bu, ini langkah besar. Suami saya, kata saya pelan, ternyata punya keluarga lain dan dia membiayainya dengan uang saya. Pak Darto terdiam lama. Lalu suaranya kembali. Kali ini lebih dingin dan tegas. Saya mengerti, Bu. Malam ini juga saya kerjakan. Pagi-pagi dokumennya siap. Saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya malam itu, saya tersenyum.
Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Pukul 9, di lantai dasar Bursa Efek. Bel pembukaan berdentang. Perusahaan saya resmi melantai. Harga sahamnya melonjak di menit pertama. Saya berdiri di antara para investor dan wartawan, mengenakan blazer abu-abu, tersenyum di depan kamera. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu, semalam dunia saya runtuh, dan saya membangunnya kembali dalam diam. Bramantio tidak hadir. Tentu saja, dia masih di Bandung, katanya, menemani ibunya yang sakit. Padahal, saya tahu, dia sedang menimang bayi dari perempuan lain. Saya tidak menghubunginya. Saya membiarkannya menikmati kebahagiaan palsunya beberapa hari lagi. Karena setiap hari yang ia habiskan di sana adalah satu hari lagi di mana saya menarik pelan-pelan tanah di bawah kakinya. Insiden pertama saya mulai hari itu juga. Sepulang dari bursa, saya memanggil Pak Darto ke kantor. Di atas meja sudah tersusun rapi surat pencabutan kuasa direksi atas nama Bramantio. Saya menandatanganinya tanpa ragu. Sejak detik itu, suami saya bukan lagi wakil direktur, hanya seorang karyawan biasa di atas kertas, tanpa kewenangan apapun. Satu hal lagi, Pakistan, kata saya. Tolong siapkan audit menyeluruh atas semua aliran dana keluar dari rekening pribadi dan operasional saya selama 3 tahun terakhir. Saya ingin tahu persis berapa banyak yang sudah mengalir ke keluarga itu. Pak Darto mengangguk. Akan saya kerjakan dengan tim forensik keuangan. Bu, malam itu saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Insiden kedua datang 3 hari kemudian. Kartu kredit tambahan. Ada 3. 1 untuk ibu mertua, 1 untuk Wulan, 1 lagi yang baru saya ketahui. Ternyata sering dipakai di sebuah apotik dan toko perlengkapan bayi di kawasan yang sama dengan rumah sakit di foto itu. Saya menelpon bank. Dengan suara tenang, saya meminta ketiga kartu itu diblokir permanen. Efektif tengah malam, saya membayangkan wajah mereka saat kartu itu ditolak di kasir. Tapi saya tidak menelpon untuk menjelaskan. Saya ingin mereka panik sendiri. Saya ingin mereka saling bertanya, ada apa? Benar saja. Keesokan paginya, ibu mertua menelepon. Suaranya tinggi dan kesal. Lestari, kartu ibu kenapa diblokir? Tadi ibu mau bayar belanjaan, malah ditolak. Malu ibu di depan orang banyak. Saya menjawab dengan nada paling sopan. Oh, maaf. Bu, mungkin ada masalah teknis dari pihak bank. Nanti saya cek, ya. Ya, cepat dicek. Ibu butuh kartu itu, katanya. Lalu menutup telepon. Saya menatap layar ponsel yang menggelap. Tidak ada masalah teknis. Bu, batin saya. Hanya ada akhir dari kemurahan hati saya. Insiden ketiga, saya arahkan ke mobil. Mobil mewah yang dibelikan untuk Wulan. Yang ternyata diparkir di garasi rumah perempuan itu. Cicilannya masih ditarik dari rekening perusahaan saya setiap bulan. Atas nama perusahaan saya memanggil bagian keuangan. Saya minta pembayaran cicilan dihentikan. Dan saya perintahkan tim legal mengirim surat penarikan unit. Karena kendaraan itu adalah aset perusahaan yang dipakai di luar peruntukan. Seminggu kemudian, mobil itu ditarik oleh petugas leasing dari depan rumah perempuan muda itu. Saya dapat laporannya lengkap dengan foto. Bramantio di foto itu berdiri di teras dengan wajah panik, sementara mobilnya diderek pergi. Saya menyimpan foto itu, bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai bukti. Insiden keempat lebih halus, tapi lebih dalam. Rumah yang ditinggali perempuan muda itu, rumah asri yang sering ia pamerkan. Saya minta Pak Darto menelusuri statusnya. Hasilnya membuat saya hampir tertawa. Rumah itu bukan milik Bramantio. Rumah itu disewa, dan uang sewanya 2 tahun terakhir dibayar otomatis dari salah satu rekening anak perusahaan saya lewat sebuah pos pengeluaran yang ditandai sebagai biaya operasional kantor cabang. Kantor cabang yang tidak pernah ada. Bramantio memasukkan pos pengeluaran di perusahaan saya untuk membayar sarang cintanya. Itu bukan lagi sekedar pengkhianatan rumah tangga. Itu penggelapan. Saya minta pos itu dibekukan. Lalu saya minta tim forensik mendokumentasikan setiap rupiah yang mengalir lewat sana. Lengkap dengan tanda tangan persetujuan Bramantio di setiap lembarnya. Bukti itu
Suatu hari nanti akan saya gunakan. Tapi belum sekarang. Insiden kelima datang dari arah yang tidak saya duga. Dari Wulan sendiri. Suatu sore, Wulan menelepon saya. Suaranya manis. dibuat-buat. Mbak Lestari, apa kabar? Maaf ya. Wulan jarang menghubungi. Sibuk banget akhir-akhir ini. Saya tahu dia mau apa. Kartunya diblokir. Dia butuh uang. Halo, Wulan. Tidak apa-apa. Ada yang bisa Mbak bantu? Itu. Mbak, Wulan lagi ada keperluan mendadak. Boleh pinjam dulu? Nanti Wulan ganti. Dulu. Saya akan langsung transfer tanpa bertanya. Tapi hari itu, saya hanya tersenyum di balik telepon. Wah, Wulan. Maaf ya. Mbak juga lagi banyak pengeluaran untuk perusahaan yang baru melantai. Kondisi keuangan Mbak sedang ketat sekali. Mungkin coba minta tolong ke Mas Bram, ya. Kan dia kakakmu. Hening sejenak di seberang. Saya tahu. Di kepala Wulan sedang berputar kebingungan. Kakaknya tidak punya uang. Selama ini yang punya uang adalah saya. Dan sumber uang itu baru saja mengering. Oh, iya. Mbak, nanti Wulan tanya Mas Bram, katanya. Lalu buru-buru menutup telepon. Saya meletakkan ponsel dan menyeruput teh saya pelan. Satu persatu, tiang penyangga keluarga parasit itu saya cabut. Dan mereka masih belum sadar siapa yang mencabutnya. Insiden ke-6, saya tujukan ke jantung kesombongan mereka. Selama ini, ibu mertua tinggal di sebuah rumah di Bekasi yang saya belikan tunai 3 tahun lalu. Sertifikatnya, atas saran Pak Darto saat itu, tetap saya pegang atas nama saya. Saya tidak pernah memikirkannya lagi. Sampai malam itu, saya membuka brankas. Sertifikat itu masih di sana, atas nama Lestari. Bukan atas nama ibu mertua. Bukan atas nama Bramantio. Rumah yang selama ini mereka anggap milik mereka. Yang mereka pakai untuk menyombongkan diri di depan tetangga. Secara hukum adalah milik saya sepenuhnya. Saya belum berbuat apa-apa dengan sertifikat itu. Saya hanya meletakkannya kembali ke brankas. Tapi sekarang saya tahu, kartu truf terbesar ada di tangan saya. Insiden ke-7 adalah saat saya mulai memasang perangkap. Saya tahu, cepat atau lambat, Bramantio akan pulang. Begitu uangnya habis, begitu fasilitasnya dicabut, dia pasti akan kembali ke sumur yang selama ini ia timba. Kembali kepada saya. Maka, saya memutuskan untuk berpura-pura. Saya menelpon Bramantio untuk pertama kalinya sejak malam itu. Dengan suara yang sengaja saya buat lemah dan letih. Mas, kamu di mana? Aku kangen. Perusahaan baru melantai. Banyak tekanan. Aku capek sekali sendirian. Kapan kamu pulang? Di seberang. Suaranya terdengar kaget, lalu cepat berubah manis. Aduh. Sayang, maaf ya. Ibu masih butuh ditemani. Tapi sebentar lagi Mas pulang. Kok? Kamu yang sabar, ya. Jangan kerja terlalu keras. Iya. Mas, aku tunggu. Oh iya. Soal kartu kredit ibu sama Wulan yang katanya bermasalah. Nanti aku urus. Ya. Aku nggak mau keluargamu kesusahan gara-gara aku sibuk. Saya bisa mendengar kelegaan dalam suaranya. Dia pikir saya masih perempuan bodoh yang sama. Perempuan yang akan terus membayar, terus memaafkan, terus mencintai tanpa syarat. Kamu memang istri terbaik. Sayang, katanya. Mas beruntung punya kamu. Saya menutup telepon dan menatap diri saya di cermin. Istri terbaik. Ya, sebentar lagi kamu akan tahu seberapa baik aku bisa membalas. Insiden ke-8 adalah saat semua benang mulai saya tarik menjadi satu. Audit forensik Pak Darto selesai. Hasilnya tersusun dalam map biru tebal di meja saya. Angka totalnya membuat saya terdiam sejenak. Dalam 3 tahun, lebih dari 4 miliar rupiah mengalir dari saya ke keluarga itu. Pinjaman yang tidak pernah dikembalikan, cicilan mobil, sewa rumah lewat pos palsu, belanja kartu kredit, mahar pernikahan rahasia, biaya bersalin di rumah sakit mewah, 4 miliar rupiah dari keringat saya untuk membangun kebahagiaan orang yang mengkhianati saya. Tapi saya tidak marah lagi, marah itu sudah lewat. Yang tersisa
hanya satu tekad dingin. Setiap rupiah itu akan saya tagih kembali, bukan dengan uang, dengan kehancuran yang setimpal. Pak Darto menatap saya. Bu, dengan bukti penggelapan pos operasional ini, kita bisa membawa Pak Bramantyo ke ranah pidana. Penggelapan dana perusahaan. Ancamannya serius. Saya menggeleng pelan. Belum. Pakistan. Pidana itu kartu terakhir. Sebelum itu, saya ingin mereka merasakan dulu satu persatu. Kehilangan semua yang mereka kira milik mereka. Saya ingin mereka tahu rasanya berdiri di atas tanah yang ternyata bukan milik mereka. Insiden ke-9 adalah undangan. Bramantyo akhirnya pulang, tepat seperti yang saya duga. Begitu uangnya habis, begitu mobil ditarik dan kartu diblokir, dia kembali ke rumah kami dengan wajah letih dan senyum yang dibuat-buat. Dia memeluk saya, mencium kening saya, berkata betapa ia merindukan saya. Saya membalas pelukannya. Dan dalam hati saya berkata, peluk aku sepuasmu sekarang. Ini pelukan terakhir malam itu. Saya berkata padanya dengan lembut, Mas, perusahaan kita baru melantai. Aku ingin merayakannya. Aku ingin mengundang seluruh keluargamu. Ibu, Wulan, semua kerabat. Aku ingin mereka tahu betapa aku menghargai keluarga ini. Wajah Bramantyo berseri. Sayang, itu ide yang luar biasa. Ibu pasti senang sekali. Akhirnya kamu mau lebih dekat dengan keluarga. Iya, Mas, kata saya, tersenyum. Aku ingin semua orang hadir. Tidak boleh ada yang absen. Aku sudah pesan satu ballroom hotel. Minggu depan, saya memang ingin semua orang hadir. Termasuk satu tamu yang Bramantyo tidak tahu, sudah saya undang sendiri. Insiden ke-10 adalah hari-hari sebelum acara itu. Hari-hari paling sulit yang pernah saya jalani. Karena saya harus berpura-pura mencintai laki-laki yang sudah saya benci. Bramantyo tinggal kembali di rumah kami. Setiap pagi, saya menyiapkan kopinya. Setiap malam, saya mendengarkan ceritanya tentang ibunya yang katanya sakit di Bandung. Saya tersenyum. Saya mengangguk. Saya berpura-pura percaya pada setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya. Itu adalah peran tersulit yang pernah saya mainkan. Tapi saya tahu, di balik setiap senyum palsu saya, ada sebuah perangkap yang sedang saya rapatkan. Setiap hari yang ia habiskan dengan tenang di rumah saya adalah satu hari lagi bagi Pak Darto untuk menyempurnakan bukti. Suatu malam, Bramantyo memeluk saya dari belakang saat saya berdiri di dapur. Sayang, katanya, terima kasih ya, sudah jadi istri yang begitu pengertian. Mas, janji, setelah perusahaan stabil, kita akan punya lebih banyak waktu berdua. Saya menutup mata, menahan rasa jijik. Lalu, saya menjawab dengan suara paling lembut yang bisa saya buat. Iya, Mas, aku juga tidak sabar menunggu hari itu. Hari itu memang akan datang, batin saya. Tapi bukan hari yang kamu bayangkan. Diam-diam, saya menghubungi Bella, perempuan muda itu. Saya tidak mengirim ancaman. Saya tidak mengirim kebencian. Saya hanya mengirim pesan, tenang. Memperkenalkan diri sebagai istri sah Bramantyo dan mengundangnya ke sebuah acara keluarga. Saya berkata, ada hal penting yang harus ia ketahui tentang laki-laki yang menjadi ayah anaknya. Bella tidak langsung percaya, tapi rasa penasaran dan mungkin firasat seorang perempuan akhirnya membuatnya setuju datang. Semua perangkap sudah terpasang, tinggal menunggu malam itu tiba. Minggu berikutnya, ballroom hotel bintang 5 di kawasan Sudirman dipenuhi tawa dan dentingan gelas. Saya menyewa ruangan termewah, lampu kristal bergantung di langit-langit, meja-meja bundar berbalut kain putih. Di panggung kecil, layar lebar berdiri. Untuk apa yang mereka kira sebuah video perusahaan? Seluruh keluarga Bramantyo hadir. Ibu mertua datang dengan kebaya terbaiknya. Dagunya terangkat tinggi. Wulan dengan gaun baru. Entah dibeli dengan uang siapa. Para paman, bibi, sepupu. Hampir 50 orang. Mereka semua tersenyum pada saya. Sopan, manis, penuh basa-basi. Perempuan karir yang akhirnya tahu diri. Mungkin begitu pikir mereka. Perempuan yang akhirnya merayakan keberhasilan untuk keluarga suaminya. Bramantyo berdiri di samping saya.
Tangannya melingkar di pinggang saya. Bangga. Seolah seluruh kemegahan malam itu adalah hasil kerjanya. Saya membiarkan mereka makan, tertawa, bersulang. Saya ingin mereka kenyang dengan kebahagiaan palsu itu sebelum saya cabut taplaknya dari bawah piring mereka. Lalu, di tengah acara, saya naik ke panggung, mikrofon di tangan, lampu meredup, semua mata tertuju pada saya. Terima kasih, keluarga besar, sudah hadir malam ini, kata saya. Suara saya tenang dan jernih. 5 tahun saya menjadi bagian dari keluarga ini. Dan malam ini, saya ingin memberi sebuah persembahan khusus. Sebuah video tentang keluarga kita. Tepuk tangan riuh. Ibu mertua tersenyum bangga. Bramantio mengangguk-angguk di mejanya. Saya memberi isyarat. Lampu padam total, layar menyala. Foto pertama muncul. Foto akad nikah Bramantio dengan perempuan muda itu. 8 bulan lalu. Ruangan langsung hening. Senyum-senyum membeku. Foto kedua. Bramantio menggendong bayi laki-laki. Dikelilingi ibu mertua dan Wulan yang berseri-seri. Di rumah sakit bersalin. Saya mendengar gelas terjatuh di salah satu meja. Pecah. Foto ketiga. Mobil mewah yang ditarik leasing dari depan rumah perempuan itu. Bramantio berdiri panik di teras. Mungkin sebagian dari kalian sudah kenal, kata saya. Suara saya tetap datar. Perempuan dan bayi di foto ini, tentu saja kalian kenal. Sebagian besar dari kalian hadir di pernikahannya. Pernikahan kedua suami saya yang dirayakan dengan uang saya. Bramantio berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat pasi, lestari. Ini tidak seperti yang kamu kira. Duduk. Mas, kata saya, tanpa menaikkan suara. Videonya belum selesai. Layar berganti, bukan foto lagi, tapi deretan angka. Mutasi rekening, tanda tangan persetujuan, pos pengeluaran palsu. Selama 3 tahun, kata saya. 4 miliar rupiah mengalir dari rekening saya ke keluarga ini. Pinjaman 700 juta untuk kerabat yang sekarat. Bu, yang ternyata jadi mahar pernikahan rahasia anak ibu. Mobil untuk Wulan yang diparkir di garasi istri kedua suami saya. Dan ini, layar menyorot satu baris. Pos operasional kantor cabang yang tidak ada. Sewa rumah untuk perempuan itu dibayar dengan dana perusahaan saya lewat pos palsu yang ditandatangani oleh Bramantio sendiri. Itu namanya bukan perselingkuhan, Mas. Itu namanya penggelapan. Ibu mertua bangkit. Wajahnya merah padam. Beraninya kamu mempermalukan keluarga kami di depan umum. Dasar perempuan tidak tahu diri. Saya menatapnya. Tenang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidak menunduk. Mempermalukan. Bu, saya hanya menunjukkan kebenaran. Yang mempermalukan keluarga ini bukan saya, tapi anak ibu yang menikah diam-diam sambil tetap mengambil uang dari istri pertamanya. Dan ibu yang tahu semuanya, yang ikut tersenyum di foto itu, sambil terus menerima kartu kredit dari saya. Wulan menangis. Mbak, tolong. Jangan begini, Wulan, kata saya pelan. Kamu memblokir saya supaya saya tidak melihat kebenaran. Kamu pikir saya tidak akan pernah tahu, tapi kebenaran selalu punya jalan. Lalu saya berbalik ke seluruh ruangan, kepada 50 pasang mata yang menatap saya dengan ngeri. Saya punya satu pengumuman lagi. Rumah di Bekasi, yang selama ini ditinggali ibu mertua, yang sering dipakai untuk menyombongkan diri di depan tetangga. Sertifikatnya atas nama saya, bukan atas nama ibu. Mulai besok, rumah itu akan saya jual. Ibu mertua terhuyung. Dipapah salah satu kerabat. Dan jabatan wakil direktur yang selama ini dibanggakan Bramantio. Lanjut saya. Sudah saya cabut 3 minggu lalu. Suami saya bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Tidak pernah memiliki 1 lembar saham pun. Semuanya dari awal sampai akhir adalah milik saya. Saya berjalan turun dari panggung, mendekati Bramantio yang berdiri mematung. Tubuhnya gemetar. Aku menempatkanmu di kursi itu karena aku mencintaimu, kata saya. Pelan.
hanya untuk dia. Aku ingin kamu merasa terhormat. Aku ingin kamu tidak pernah merasa kecil. Dan kamu membalasnya dengan membangun keluarga lain di belakangku, menggunakan uangku. Bramantyo jatuh berlutut. Air matanya mengalir. Lestari, Maafkan aku. aku hilaf. Aku bisa jelaskan semua. Tolong, Jangan hancurkan aku. kita bisa perbaiki ini. Saya menatap laki-laki yang dulu saya cintai itu, dan saya tidak merasakan apa-apa. Tidak benci? Tidak sedih, hanya kosong. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Mas, Kata saya. Yang ada, hanya yang perlu diakhiri. Saya memberi isyarat ke arah pintu. Dua orang yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan melangkah maju. Pak Darto, dengan map tebal di tangannya. Dan di sampingnya, seorang perempuan yang membuat seluruh keluarga itu tersentak. Perempuan muda dari foto, istri kedua Bramantyo. saya yang mengundangnya. Diam-diam, dia melangkah masuk, menggendong bayinya. Wajahnya bingung dan ketakutan. Matanya bertemu mata Bramantyo, lalu beralih ke ibu mertua, lalu ke seluruh keluarga yang selama ini menyambutnya sebagai menantu. Mela, kata saya kepadanya, lembut, tanpa kebencian. Kamu juga korban di sini. Kamu mungkin tidak tahu bahwa rumah yang kamu tinggali, mobil yang kamu pakai, semuanya dibayar dengan uang istri pertama suamimu, aku. Perempuan itu menatap Bramantyo dengan air mata mengalir. Bram, apa yang dia bilang itu benar. Bramantyo tidak bisa menjawab. Wajahnya tertunduk. Kalian berdua, kata saya. Kepada Bramantyo dan Bella, selesaikan urusan kalian sendiri. Aku sudah selesai. Surat gugatan cerai dan tuntutan pengembalian dana perusahaan akan dikirim ke alamat kalian minggu depan. Saya berbalik dan berjalan keluar dari ballroom itu. Punggung saya tegak, langkah saya mantap. Di belakang saya, ruangan yang tadi penuh tawa, kini penuh isak tangis dan teriakan. Saya tidak menoleh. Tidak sekalipun. Di luar, malam Jakarta dingin dan jernih. Gerimis sudah berhenti. Saya menarik napas dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, dalam 2 tahun, dada saya terasa ringan. Hari-hari berikutnya berjalan persis seperti yang saya rencanakan. Dingin. Tertib. Tanpa drama. Surat gugatan cerai dikirim ke Bramantyo. Bersamaan dengan itu, tim hukum Pak Darto melayangkan tuntutan perdata untuk pengembalian dana perusahaan yang digelapkan. 4 miliar rupiah, lengkap dengan bukti tanda tangan Bramantyo di setiap pos palsu. Bramantyo tidak punya apa-apa untuk membela diri. Bukti itu terlalu rapi, terlalu lengkap. Setiap rupiah tercatat, setiap tanda tangan miliknya. Pengacara yang ia sewa dengan sisa uang entah dari mana hanya bisa menawarkan jalan damai, mengembalikan sebagian, mencicil sisanya. Pak Darto, atas persetujuan saya, menerima dengan satu syarat. Bramantyo harus mengembalikan setiap aset yang dibeli dengan uang saya dan menyerahkan seluruh penghasilannya di masa depan sampai utang itu lunas. Bramantyo menandatanganinya. Dia tidak punya pilihan lain. Rumah di Bekasi saya jual, persis seperti yang saya umumkan. Ibu mertua, yang selama ini menyombongkan rumah itu di depan tetangga, harus pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Tetangga-tetangga yang dulu ia pamerkan, kini berbisik di belakangnya. Saya dengar, ibu mertua sempat datang ke kantor saya beberapa kali, menangis, memohon, mengetuk pintu ruangan saya, memanggil-manggil nama saya, berkata bahwa ia menyesal, bahwa ia hilaf, bahwa ia menyayangi saya seperti anak sendiri. Saya tidak pernah membuka pintu itu untuknya. Sekretaris saya yang menyampaikan jawaban saya. Bu Lestari sedang sibuk. Beliau menyarankan, ibu meminta bantuan kepada cucu kandung ibu yang baru lahir. Wulan kehilangan mobilnya, kartu kreditnya, dan gaya hidup yang selama ini ia pamerkan di media sosial. Akun yang dulu penuh foto liburan dan tas mewah, kini sepi. Foto-foto lama ia hapus satu persatu. Teman-teman yang dulu mengelilinginya saat ia royal, kini menjauh. Suatu hari, Wulan mengirim pesan panjang kepada saya. Permintaan maaf. Diselingi
rengekan. Diselingi tuduhan bahwa saya terlalu kejam. Saya membacanya sekali, lalu menghapusnya. Saya tidak membalas. Sebagian orang hanya menyesal saat mereka kehilangan sumber yang mereka peras. Bukan karena mereka memahami kesalahannya. Bella, perempuan muda itu, ternyata juga korban. Setelah tahu kebenaran, ia membawa bayinya pergi dari rumah sewaan yang sudah tidak lagi dibayar. Saya dengar ia kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah, membesarkan anaknya sendirian. Bekerja sebagai penjahit, Bramantyo, yang dulu berjanji memberinya keluarga utuh, tidak pernah menyusulnya. Karena Bramantyo sendiri kini tidak punya apa-apa. Kadang saya memikirkan bayi laki-laki itu, bayi yang tidak bersalah. yang lahir di tengah dusta orang dewasa. Saya tidak membenci anak itu. Saya hanya berharap suatu hari nanti ia tumbuh menjadi laki-laki yang jauh lebih baik dari ayahnya. Bramantyo sendiri jatuh paling dalam. Tanpa jabatan, tanpa uang, tanpa nama. Utang 4 miliar menggantung di pundaknya seumur hidup. Perusahaan-perusahaan lain menolak mempekerjakannya karena kabar penggelapan itu menyebar di kalangan bisnis. Nama yang dulu ia banggakan kini menjadi beban. Beberapa bulan kemudian, Dia datang ke kantor saya, kurus, lusuh. Matanya cekung. dia memohon untuk bertemu. Kali ini, saya mengizinkannya masuk. Saya ingin melihat dengan mata saya sendiri akhir dari laki-laki yang pernah saya cintai. Dia duduk di kursi di depan meja saya. Tangannya gemetar. Lestari, katanya. Suaranya serak. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan jadi suami yang baik. Kita mulai dari awal. Saya menatapnya lama. Laki-laki yang dulu membuat jantung saya berdebar. Yang dulu saya beri segalanya. Yang dulu saya percaya melebihi diri saya sendiri. Dan saya tidak merasakan apa-apa. Tidak cinta, tidak benci. Tidak, bahkan rasa kasihan. Mas, kata saya pelan. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan perselingkuhanmu, bukan bayi itu, bukan 4 miliar yang kamu curi. Yang paling menyakitkan adalah selama 5 tahun, aku mencintai seseorang yang ternyata tidak pernah ada. Aku mencintai Topeng, dan Topeng tidak bisa diberi kesempatan kedua. Bramantyo menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Pulanglah, Mas, kata saya. Lunasi utangmu. Jadilah ayah yang baik untuk anakmu. Kalau kamu masih punya sisa kehormatan. Itu satu-satunya kesempatan kedua yang tersisa untukmu. Bukan denganku. Dia bangkit. Berjalan ke pintu dengan langkah berat. Di ambang pintu, dia berhenti sejenak. Seolah ingin berkata sesuatu. Tapi tidak ada yang keluar. Lalu dia pergi. Dan itu terakhir kalinya saya melihatnya. Perusahaan saya setelah melantai, tumbuh lebih pesat dari yang pernah saya bayangkan. Tanpa beban keluarga parasit yang menggerogoti, tanpa pos-pos pengeluaran palsu. Keuangan perusahaan menjadi bersih dan sehat. Nilai saham terus naik. Saya membuka cabang baru. Saya mempekerjakan lebih banyak orang. Saya tidak buru-buru mencari pengganti Bramantyo dalam hidup saya. Saya belajar untuk pertama kalinya bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada kehadiran seorang laki-laki di samping saya. Saya mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu saya lupakan. Secangkir kopi di pagi hari, di teras rumah saya yang tenang. Suara hujan tanpa kekhawatiran. Makan malam sederhana. Ikan goreng dengan sayur asem dan sambal terasi yang terasa jauh lebih lezat daripada semua hidangan mewah di masa lalu. Saya tidak lagi menjadi mesin pencetak uang untuk orang lain. Saya menjadi pemilik hidup saya sendiri. Setahun setelah malam di ballroom itu, saya berdiri lagi di lantai 17, di ruangan kaca yang sama, menatap kota Jakarta yang berkelip di bawah saya. Dulu, di ruangan ini, dunia saya runtuh dalam satu malam. Dan di ruangan yang sama, saya membangunnya kembali, lebih kuat, lebih tegak, lebih utuh dari sebelumnya. Tapi sebelum saya menutup cerita ini, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan tentang apa yang terjadi setelahnya, yang mungkin
tidak terlihat di permukaan. Beberapa minggu setelah malam di ballroom, kabar tentang keluarga Bramantio menyebar ke seluruh kerabat. Keluarga besar yang dulu kompak menyembunyikan pernikahan rahasia itu, kini saling menyalahkan. Para paman dan bibi yang dulu hadir di akad nikah rahasia, kini berbalik menyalahkan ibu mertua. Mereka berkata, seharusnya ibu mertua mencegah, bukan malah mendukung. Seharusnya keluarga yang baik tidak menutupi pengkhianatan. Ibu mertua yang dulu menjadi pusat keluarga, kini diasingkan oleh keluarganya sendiri. Saya tidak merencanakan itu, tapi begitulah cara karma bekerja. Mereka yang membangun rumah di atas dusta akan melihat rumah itu runtuh, menimpa diri mereka sendiri. Suatu hari, salah satu bibi Bramantio, perempuan parubaya yang dulu paling sopan kepada saya, datang ke kantor. Bukan untuk meminta uang, tapi untuk meminta maaf. Nak Lestari, katanya. Matanya berkaca-kaca. Bibi minta maaf. Bibi tahu soal pernikahan itu, tapi Bibi diam. Bibi pikir itu bukan urusan Bibi. Bibi malu sekali sekarang. Nak Lestari orang baik, dan kami semua mengkhianati kebaikan itu. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada seseorang dari keluarga itu yang datang bukan untuk meminta, tapi untuk mengakui kesalahan. Terima kasih, Bu, kata saya pelan. Maaf, Ibu, saya terima. Tapi maaf, saya tidak akan mengubah apapun. Yang sudah terjadi, sudah terjadi. Saya hanya ingin melanjutkan hidup saya. Bibi itu mengangguk, lalu pergi dengan punggung yang lebih tertunduk daripada saat ia datang. Saya juga sempat memikirkan satu hal yang dulu menghantui saya. Selama 5 tahun, saya selalu disalahkan karena belum memberi keturunan. Saya dianggap perempuan karir yang lupa kodrat. Padahal, ada rahasia yang saya simpan rapat. Tubuh saya bermasalah. Dokter pernah berkata, peluang saya untuk hamil sangat kecil. Dulu, hal itu membuat saya merasa bersalah, merasa kurang sebagai perempuan, merasa pantas diperlakukan sebelah mata. Tapi setelah semua yang terjadi, saya menyadari sesuatu. Nilai saya sebagai manusia tidak pernah ditentukan oleh kemampuan saya melahirkan atau oleh kehadiran seorang suami di samping saya. Nilai saya ditentukan oleh diri saya sendiri. Oleh apa yang saya bangun, oleh bagaimana saya berdiri kembali setelah dijatuhkan. Saya berhenti merasa bersalah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa cukup. Utuh, lengkap, dengan atau tanpa siapapun. Beberapa bulan kemudian, saya mendirikan sebuah yayasan. Yayasan untuk membantu para perempuan yang menjadi korban kekerasan dan penipuan dalam rumah tangga. Perempuan-perempuan yang, seperti saya dulu, dijadikan mesin, diperas, lalu dibuang. Setiap kali saya mendengar cerita mereka, saya melihat diri saya yang dulu. Perempuan yang terlalu baik, terlalu percaya, terlalu takut kehilangan, sampai lupa melindungi dirinya sendiri. Saya berkata kepada mereka, hal yang dulu saya harap ada orang yang mengatakannya kepada saya, bahwa kebaikan bukan berarti membiarkan diri diinjak, bahwa mencintai seseorang tidak berarti menghancurkan diri sendiri, bahwa kadang hal paling berani yang bisa dilakukan seorang perempuan adalah berkata cukup, lalu pergi dengan kepala tegak. Yayasan itu tumbuh. Banyak perempuan terbantu, dan setiap kali saya melihat salah satu dari mereka bangkit, berdiri kembali, menemukan harga dirinya, saya merasa bahwa 4 miliar yang dulu hilang itu telah kembali kepada saya dalam bentuk yang jauh lebih berharga daripada uang. Saya tidak pernah lagi mendengar kabar Bramantio secara langsung, hanya sesekali dari mulut ke mulut, katanya. Ia kini bekerja serabutan, berpindah dari satu pekerjaan kecil ke pekerjaan kecil lainnya, mencicil utang yang tak kunjung lunas. Katanya, ia sering terlihat termenung sendirian di warung kopi pinggir jalan, menatap kosong ke kejauhan. Ibu mertua di kontrakan kecilnya jatuh sakit. Tidak ada yang merawatnya dengan layak. Anak kandung yang dulu ia bela mati-matian, kini tidak punya uang
untuk membiayai pengobatannya. Cucu yang ia nanti-nantikan. Tinggal jauh di kampung bersama ibunya. Tak pernah ia lihat lagi. Wulan menikah dengan seseorang, lalu bercerai tak lama kemudian. Hidupnya, kata orang, tidak pernah lagi semewah dulu. Saya tidak merasa puas mendengar semua itu. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa semuanya telah kembali ke tempat yang seharusnya. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Ada satu malam, beberapa minggu setelah semuanya berakhir, yang masih saya ingat dengan jelas. Malam itu saya duduk sendirian di ruang kerja rumah saya. Di tangan saya, sebuah album foto lama. Foto pernikahan saya dengan Bramantio. Foto bulan madu kami. Foto-foto kecil yang dulu saya simpan dengan penuh cinta. Saya menatap wajah saya di foto-foto itu. Perempuan yang tersenyum bahagia, yang tidak tahu bahwa di balik senyum suaminya tersembunyi pengkhianatan. Perempuan yang memberikan segalanya dan mengira itulah cinta. Saya tidak menangis, tapi saya berbicara kepada perempuan di foto itu dalam hati. Saya berkata, maafkan aku karena membiarkanmu disakiti selama ini. Maafkan aku karena terlalu lama percaya. Tapi sekarang, aku akan menjagamu. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjakmu. Lalu saya menutup album itu. Saya menyimpannya, bukan membuangnya. Karena luka itu adalah bagian dari saya. Tapi luka itu tidak lagi mengendalikan saya. Ia menjadi pelajaran, bukan penjara. Keesokan harinya, saya bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit. Saya membuat kopi sendiri. Duduk di teras, dan menatap langit yang perlahan terang. Untuk pertama kalinya, saya tidak menunggu siapapun pulang. Saya tidak khawatir tentang telepon yang tidak diangkat. Saya tidak cemas memikirkan apakah suami saya benar-benar sedang dinas atau berbohong. Saya hanya menikmati pagi. Pagi yang sepenuhnya milik saya. Dan saya sadar, inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan kemewahan, bukan balas dendam yang berhasil, tapi ketenangan. Ketenangan seorang perempuan yang akhirnya berhenti menggantungkan kebahagiaannya pada orang yang tidak pernah menghargainya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan hati adalah anugerah. Tapi kebaikan tanpa batas adalah undangan bagi orang-orang yang akan memanfaatkannya. Jangan pernah mencintai seseorang sampai kalian kehilangan diri sendiri. Dan jangan pernah demi menjaga sebuah hubungan kalian rela menjadi mesin yang diperas sampai kering. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, mencintai dengan tulus, memberi tanpa menghitung. Lalu disalahkan karena hal-hal yang bukan kesalahan mereka. Perempuan yang takut kehilangan, sampai lupa bahwa mereka layak diperlakukan dengan hormat. Jika kalian salah satu dari mereka, dengarkan saya. Kebaikan kalian bukan kelemahan, tapi jangan biarkan kebaikan itu membutakan kalian dari kebenaran. Cintailah, tapi cintai juga diri kalian sendiri. Beri, tapi jangan sampai habis tak bersisa. Di luar sana juga ada banyak laki-laki seperti Bramantio. Laki-laki yang pandai merangkai kata manis, yang menerima segala kebaikan istrinya sebagai sesuatu yang seharusnya, lalu mengkhianatinya saat ada yang lebih baru, lebih muda, lebih menggoda. Kepada mereka, ingatlah, setiap pengkhianatan meninggalkan jejak, dan jejak itu, cepat atau lambat, akan menuntun karma ke depan pintu kalian sendiri. Dan ada pula para ibu mertua, seperti ibu mertua saya, yang lupa bahwa menantu juga manusia, juga punya hati, juga punya harga diri, yang lebih sibuk menuntut keturunan daripada menghargai pengorbanan. Kepada mereka, ingatlah, menantu yang kalian sakiti hari ini mungkin adalah satu-satunya orang yang akan tegak berdiri saat anak kandung kalian jatuh. Saya, Lestari, kini hidup dengan tenang. Perusahaan saya berkembang. Yayasan saya membantu banyak perempuan. Dan hati saya yang dulu hancur dalam satu malam, kini telah utuh kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak pernah benar-benar kalah malam itu. Saya hanya kehilangan sesuatu yang sejak awal memang tidak pernah pantas saya pertahankan dalam hidup. Kita semua
punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur. Atau memilih untuk bangkit. Saya memilih bangkit. Dan saya berharap siapapun kalian yang sedang mendengarkan cerita ini, di tengah luka kalian sendiri, Kalian juga memilih hal yang sama. ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi perempuan lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini.